Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dodi Angsatibi, salah satu pemandu lokal yang ada di Sanghyang Kenit. Saya mau menjelaskan destinasi yang ada di Sanghyang Kenit atau aktivitas yang bisa diikuti di Sanghyang Kenit. Yang pertama, kita ada caving sejauh 600 meter dan camping sejauh 150 meter. Nah, untuk harga camping ini 150 per orang. Pesertanya banyak, itu udah include dengan makan siang, kelapa muda gitu. Untuk durasinya sekitar 2-3 jam untuk camping. Nah, kemudian yang kedua ada river tubing. River tubing ini ada rute 2 km dan 4 km. Nah, untuk yang 2 km ini wisatawan hanya mengeluarkan dana sekitar 125.000 per orang. Pesertanya banyak, bisa kurang. Untuk yang 4 kilo itu 150.000 per orang, pesertanya banyak bisa kurang, itu udah include dengan kelapa muda, terus makan siang, dan juga transportasi lokasi gitu. Nah, terus untuk aktivitas arung jeram atau rafting itu bisa dilakukan ketika air pasang. Cuman gitu kita nggak bisa memastikan kapan air akan pasang, hanya di bulan-bulan tertentu aja. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau berarung jeram ataupun rafting ketika air pasang itu kita bisa melakukannya biasanya di bulan 7, bulan 8, dan bulan 9. Itu air akan meningkat. Kita juga akan menginformasikan kapan air tinggi mungkin di Instagram Sanghyang Kenit. Silakan nanti di IG Sanghyang Kenit kita akan menginformasikan untuk debit air. Oke, jadi untuk aktivitas camping sendiri teman-teman bisa menikmati keindahan alam Sungai Purba. Jadi di dalamnya itu ada stalagmit, stalagmit. Jadi teman-teman nanti dipandu oleh pemandu lokal dari Sanghyang Kenit dengan menggunakan APD yang standar. Kita menggunakan pelampung, helm, dan alas kaki yang aman. Karena di dalam itu memang ada genangan sedada. Jadi untuk teman-teman nanti bisa aman dan nyaman karena dipandu dengan memang para pemandu lokal yang udah tahu situasi dan medan di Gua Sanghyang Kenit. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan dulu pelampung, helm agar safety gitu. Karena memang untuk Sanghyang Kenit ini dulunya agak deras dan di dalam ada genangan sedada. Jadi kita menggunakan pelampung, wire pump ya, untuk serba kita mulai dari titik Sanghyang Kenit tembus ke Gua Sanghyang Tikoro. Warnanya itu pada bagus-bagus. Jadi kita ngehimbau untuk para wisatawan nggak boleh disentuh. Untuk foto-foto silahkan, cuman nggak boleh disentuh aja gitu. Teman-teman, jadi yang dari atas kan itu stalaktit, dan nanti kalau misalkan udah tembus ke lantai-lantai gua itu namanya di stalagmit. Ada stalaktit, ada stalagmit kayak gitu. Jadi udah nyambung dari langit-langit ke lantai gua. Selalu menggunakan pemandu lokal yang tahu medan di Sanghyang Kenit, karena ini banyak cabang dan rute kemana-mana gitu. Jadi teman-teman kalau nggak pakai pemandu bisa masuk, nggak bisa keluar gitu. Iya. Nah, jalur ekstrim juga ada genangan yang memang dalam di sebelah kiri sana. Tapi selama ini mah kan wisatawan pasti pakai pemandu sini ya? Pasti gitu. Oke, jadi teman-teman di dalam gua itu ada beberapa zona, khususnya ada 3 zona. Ada zona remang, terus gelap abadi, sama gelap senja ya. Nah, untuk gelap remang itu di mana lokasinya itu gelap, cuman masih ada cahaya dari luar yang tembus ke dalam. Teman-teman harus lumayan waspada, hati-hati, karena memang
masih ada beberapa mungkin hewan gitu kan. Oh. Cuman sejauh ini kita nggak nemuin ular. Kalau kelelawar itu banyak. Kalau ular nggak? Ular belum pernah lihat saya. Biasanya cuman Kenapa? Mudah-mudahan nggak ada. cuman Ya, kita itu insya Allah ya. patut waspada di zona remang ini gitu. Iya iya iya. Dan juga di zona gelap senja itu. Oh, gelap senja. Oh nanti ada. Kalau gelap Masih senja ada. tuh gimana? Di sebelah sana. Oh gelap tapi Cahayanya sedikit. Ada dari Oh. biasanya bolong-bolongannya itu kecil. kalau yang gelap banget ada juga di sini. Ada itu nggak ada cahaya sama sekali. Jadi kalau di zona remang tuh kayak banyak masih keluar masuk hewan. Sedangkan kalau di dalam udah nggak apa sih berkurang populasinya gitu. Nah kalau di si zona si zona gelap itu masih tetap di area ini atau di luar area ini? Maksudnya masih ke dalam lagi? Masih ke dalam. Nah itu tuh biasa dikunjungi wisatawan atau enggak? Treknya tuh bisa dikunjungi Bisa wisatawan? dikunjungi. bisa, atau bisa. enggak? Bisa. Rute kita berjalan dengan pesat. Oh iya iya iya. Patut lihat. Pasti pasar. Kenapa seperti bahasa Inggris? Kamu ini Nah, kondisi kayak gini sampai berapa meter, Kang? Paling 50. Apa ya? Area gelap senja. Boleh teman-teman matiin lampu nanti masih kelihatan ada sedikit cahaya dari atas. Untuk habitat kelelawar di sini masih banyak. Kan pernah kita beras. Oh. Tinggal mungkin bisa keluar. Sebelum ada Ya, jadi kita sekarang udah sampai ke tempat keluarnya Gua Sanghyang Kenit atau kita menyebutnya Bomborotan mungkin ya, yang dimana di sampingnya adalah Sanghyang Tikoro. Jadi teman-teman nanti kembali ke Sanghyang Kenit boleh lewat pinggir sungai ataupun susur sungai saat dengan cara berenang. Jadi kebanyakan wisatawan kita berenang di sungai. Jadi nanti kita sebelum masuk ke air ada penjelasan beberapa tips materi buat kita berenang, karena ini bukan kolam renang ya, lebih ke sungai. Jadi nanti kalau misalkan kita ada dua teknik. Jadi untuk kita misalkan ada teknik defensif itu terlentang
kakinya di atas, jadi kakinya masih di atas permukaan air, jangan ke bawah. Soalnya ini kan banyak batuan. Kalau banyak batuan gitu, kalau misalkan kita kaki ke bawah, nanti otomatis kaki kita bisa kena batu ataupun nyangkut di sela-sela batu. Itu bisa menyebabkan patah. Nah, untuk misalkan kalau defensif, untuk agresifnya kita berenang tetap berenang gaya bebas, cuman kaki jangan digerakkan karena ini permukaannya batu ya. Karena kan Jadi kakinya gimana posisinya, Kak? tetap di permukaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kenal ya, pasti sudah kenal. Perkenalkan, nama saya Acep Iwan, pernah main di. Sekarang kita akan melaksanakan rubber tubing. Sebelum pengenalan dulu ya, ini nanti kalau misalkan kita udah mulai mengaruh ini ban, terus cara naiknya diusahakan kalau cara naik jangan ngikutin arus. Kalau kita ngikutin arus, misalkan arus ke bawah, kita misalkan naiknya dari ngadepnya ke sana, nanti akan ke bawah arus, tapi harus berlawanan arus naiknya, taruh, pegang, baru duduk. Terus kalau misalkan mau mendayung kiri kanan, ini udah ada tangan ya. Kalau misalkan mau ke arah ke kiri, dayung. Ataupun misalkan kalau mau ke kanan, ya di dayung mundur, dayung maju. Gitu kan sebaliknya. Tapi kalau misalkan kita mau dayung lurus, tinggal dayung maju aja, atau enggak kalau mau ke belakang, dayung mundur. All the life she has seen, oh, the meanest side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting. Oke, jadi untuk teman-teman yang berminat silahkan ditunggu di Sanghyang Kenit, dan jangan lupa di follow akun IG Sanghyang Kenit dan juga di Sparbud Bandung Barat. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau informasi lebih lanjut bisa dicek di IG Sanghyang Kenit Official. Terima kasih.